Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penurunan titik beku larutan atau delta TF. Jadi materi ini masih sambungan dari materi bagian dari sifat koligatif larutan. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. Jadi yang ini adalah yang ketiga dari materi sifat koligatif larutan. Berdasarkan dua gambar yang saya tampilkan ini, gambar pertama adalah es batu. Jadi pembuatan esnya hanya dari pelarut atau air. Kemudian gambar yang kedua di sini adalah gambar es krim dan bahan-bahannya selain pelarut atau air terdapat zat terlarut atau bahan-bahan tambahan lainnya. Nah, dari dua ilustrasi gambar yang saya tampilkan ini, maka titik beku dari kedua gambar ini pasti berbeda. Yang pertama yang ini, kalau es batu atau pelarut saja, pada umumnya titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Tetapi apabila di dalam pelarut atau air tersebut ditambahkan zat terlarut, kita membandingkannya dengan titik beku pada es krim, maka titik beku es krim itu berada di bawah 0 derajat Celcius atau minus sekian. Jadi titik beku pelarut itu lebih tinggi nilainya dibandingkan titik beku pada pelarut yang sudah ditambahkan zat terlarut. Nah, jadi selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan itu yang disebut dengan penurunan titik beku larutan, atau ditulis dengan rumus delta TF sama dengan titik beku pelarut dikurang titik beku dari larutan. Seperti halnya kenaikan titik didih, penurunan titik beku larutan sebanding dengan hasil kali antara kemolalan larutan dengan tetapan penurunan titik beku molal atau KF dan dinyatakan dengan persamaan berikut. Delta TF sama dengan KF dikali M. M yaitu molalitas, atau delta TF sama dengan KF dikali mol. N adalah mol dikali 1000 per gram pelarut. Nah, apabila di sini molalitasnya menggunakan massa pelarutnya dalam gram, maka tetap kita taruh atau kita tulis angka 1000 di dalam perhitungan. Tetapi apabila massa pelarutnya sudah kita rubah ke dalam satuan kilogram, maka molalitas sama dengan mol dibagi kilogram pelarut. Jadi rumus yang tertulis 1000 di sini yaitu untuk mengubah gram dari massa pelarut menjadi kilogram. Jadi kalau massa pelarutnya sudah dalam bentuk kilogram, angka 1000 tidak perlu ditulis di dalam rumus. Delta TF yaitu penurunan titik beku larutan, KF tetapan penurunan titik beku molal dengan satuan derajat Celcius per molal. N sama dengan jumlah mol zat terlarut, P yaitu massa dari pelarut. Contoh soal, 9 gram glukosa dengan MR 180 dilarutkan dalam 400 gram air. Jika KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal, tentukan A. Penurunan titik beku larutan glukosa, B. Titik beku larutan glukosa jika titik beku airnya sama dengan 0 derajat Celcius. Jadi yang pertama kita tulis dulu diketahui. Jadi fungsi diketahui di sini untuk mempermudah kita apa saja yang diketahui di dalam soal. Jadi agar kita juga tidak bingung pada saat perhitungan. Diketahui massa glukosa sama dengan 9 gram. Kemudian MR dari glukosa sama dengan 180. Massa air. Nah, di sini kita harus bisa bedakan mana pelarut dan mana zat terlarut.
Di dalam soal di sini sudah dijelaskan glukosa dilarutkan dalam air. Dilarutkan dalam 400 gram air. Berarti air adalah pelarutnya, sementara glukosa adalah zat terlarut. Jadi pelarut air ini apakah kita menggunakan dalam satuan gram atau kilogram? Nah, di sini massa air 400 gram, saya sudah rubah ke bentuk kilogram. Kemudian KF air 1,86. Yang ditanya delta TF atau penurunan titik beku, dan yang B yaitu titik beku larutan atau TF larutan. Jadi yang pertama kita hitung adalah mol dari glukosa. Mol glukosa yaitu massa glukosa dalam satuan gram dibagi dengan mR glukosa, yaitu 9 dibagi 180 yaitu 0,05 mol. Setelah menghitung mol, kemudian kita menghitung molalitas. Jadi alangkah baiknya apabila peserta didik menghitung itu satu persatu seperti ini. Karena kalau menulis rumus yang sekaligus itu biasanya beberapa peserta didik masih bingung. Tapi kalau sudah menghitung satu persatu maka alurnya jelas seperti ini. Tempat kelirunya juga lebih cepat diperbaiki, lebih cepat diketahui tempat kelirunya. Kemudian kita menghitung molalitas dengan rumus mol dibagi kilogram pelarut. Jadi di sini saya tidak menulis 1000 lagi untuk pengubah massa pelarutnya, karena di sini pelarut sudah dalam satuan kilogram, yaitu 0,05 mol dari sini dibagi dengan 0,4 kilogram pelarut atau massa airnya. Ketemulah nilai molalitasnya 0,125 molal. Nah, sekarang kita jawab untuk yang A, yang dicari adalah delta TF. Rumusnya adalah KF dikali M. Tinggal ditulis saja, dimasukkan dari perhitungan sebelumnya, yaitu KF di sini sudah diketahui di dalam soal 1,86 dikali 0,125 molal sama dengan 0,2325 derajat Celcius. Kemudian yang B, berapakah titik beku larutan? Maka titik beku larutan itu sama dengan TF dari pelarut atau titik beku dari pelarut dikurang dengan delta TF, yaitu titik beku pelarut yaitu air yaitu 0 derajat Celcius dikurang dengan 0,2325 derajat Celcius. Maka nilai dari titik beku larutannya yaitu minus 0,2325 derajat Celcius. Nah, jadi dibandingkan dengan kalau titik beku air itu nilainya 0 derajat Celcius, ternyata setelah ditambahkan dengan glukosa, maka titik bekunya menurun menjadi minus 0,2325 derajat Celcius. Jadi membekunya lebih lama. Nah, di sini ada contoh-contoh penerapan dari sifat penurunan titik beku larutan. Yang pertama, anti beku pada radiator mobil. Di daerah beriklim dingin, ke dalam air radiator biasanya ditambahkan etilen glikol. Di daerah beriklim dingin, air radiator mudah sekali membeku. Jika keadaan ini dibiarkan, maka radiator kendaraan akan cepat rusak. Dengan penambahan etilen glikol ke dalam air radiator, diharapkan titik beku air dalam radiator menurun. Dengan kata lain, air tidak mudah membeku. Jadi intinya dengan adanya etilen glikol di dalam radiator, maka air radiator tidak mudah membeku karena etilen glikol ini penambahan dalam air ini diharapkan titik beku airnya akan menurun. Kemudian contoh yang lain, mencairkan salju di jalan raya. Di negara-negara yang mengalami musim salju, mobil akan mengalami kesulitan saat melintasi jalan raya karena jalan raya tertutup salju yang cukup tebal. Salju ini bisa menyebabkan kendaraan tergelincir atau selip karena licin.
sehingga perlu dibersihkan. Untuk membersihkan salju di jalan raya biasanya ditaburi dengan campuran garam, NaCl, dan CaCl2. Penaburan garam ini akan menurunkan titik beku salju tersebut, sehingga salju kembali menjadi air. Semakin tinggi konsentrasi garam, maka makin menurun titik bekunya, sehingga salju akan makin banyak yang mencair. Nah, jadi sampai di sini dulu materi penurunan titik beku dari larutan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.